Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 12, Laila Nur Izzah dan Ariana Irma Lorivia akan menerangkan tentang pengertian dan sejarah kodifikasi Islam. Pengertian dan sejarah kodifikasi hukum Islam, apa itu? Pengertian kodifikasi hukum Islam. Kata kodifikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu codification yang berarti penyusunan, antara lain hukum. Secara sistematis dalam bahasa Belanda disebut dengan kodifikasi yang berarti penyusunan hukum atau perundang-undangan dalam hukum. Dalam bahasa Indonesia, kodifikasi tersebut diartikan dengan antara lain himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang, hal penyusunan kitab perundang-undangan, penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas tertentu di buku undang-undang yang baku. Dalam istilah hukum dipertegas dengan kodifikasi adalah penghimpunan sejumlah peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang disusun menjadi sebuah buku hukum atau buku perundang-undangan. Contoh hukum misalnya kitab undang-undang hukum perdata dan kitab-kitab hukum pidana. Jadi, kodifikasi hukum secara ringkas adalah usaha menghimpun atau kumpulan sejumlah peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya dalam bentuk yang sistematis untuk dijadikan sebuah buku pedoman. Sejarah kodifikasi hukum Islam. Pemikiran dan usaha ke arah kodifikasi dalam arti luas sebenarnya telah ada sejak masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, meskipun masih dalam taraf yang sangat sederhana. Hal ini diawali pada saat Umar bin Khattab memberikan masukan kepada Abu Bakar Asy-Siddiq supaya melakukan pembukaan Al-Quran secara resmi. Meskipun berbagai pertimbangan pada awalnya, akhirnya dia menyetujui upaya itu, maka dibukukanlah Al-Quran. Pemikiran dan usaha itu seterusnya berkembang ke arah kodifikasi sunnah Nabi secara resmi dan massal yang diprakarsai oleh Khulafa Umar bin Abdul Aziz. Demikian jauh upaya yang telah dilakukan dalam kedua bentuk kodifikasi ini. Namun terlihat adanya perbedaan dengan kodifikasi yang ada sekarang, yaitu kodifikasi tersebut mengambil makna kata yang sepadan dengan al-jam'u atau menghimpun dan at-taqdim atau menulis dan mencatat. Sesungguhnya gagasan untuk mengkodifikasikan hukum Islam dalam satu buku tertentu pernah dikemukakan oleh Ibnu Muqaffa sebagai sekretaris negara pada pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur. Gagasan itu muncul adalah sebagai refleksi dari kumulatif hasil pengamatannya terhadap kekacauan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan lembaga peradilan. Sejalan dengan hal tersebut, menurutnya secepatnya jalan untuk mengulanginya adalah dengan melakukan kodifikasi hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan batasan yang jelas tentang hukum sehingga dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Juga untuk membantu para hakim supaya dapat secara langsung merujuk hukum yang akan diterapkan tanpa terlebih dahulu melakukan ijtihad pada kasus-kasus yang sama. Menurut pemikirannya, jika ini terlaksana, kekacauan hukum dan sifat subjektivitas hakim dalam lembaga peradilan tersebut akan dapat dieliminir. Selain mengusulkan perlunya melakukan kodifikasi, Ibnu Muqaffa juga mengusulkan agar hukum-hukum yang akan dikodifikasi itu tidak hanya berasal dari satu mazhab fikih saja. Ia harus dipilih dan ditarjih dari berbagai mazhab yang ada, dengan ketentuan akan mengambil yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan kemaslahatannya yang dikehendaki. Gagasan dari Ibnu Muqaffa ini ternyata tidak mendapat sambutan dari pemerintahan berkuasa, dengan alasan dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam ijtihad di suatu sisi dan adanya keharusan bertaklid di sisi yang lain. Karena kodifikasi adalah merupakan bentuk lain daripada taklid, sedangkan tarjih yang tepat ketika itu tidak mungkin akan terhindar dari pemikiran terhadap madhab yang dianut. Kodifikasi dengan sistematika modern dalam bentuk undang-undang untuk pertama kalinya dilakukan di dunia barat, khusus di negara-negara Islam. Hal itu baru dimulai sejak abad ke-19 Miladiyah. Corak dan model kodifikasi hukum barat itu mulai dikembangkan oleh negara-negara di dunia Islam ketika
jika mereka bermaksud mengkodifikasikan hukum Islam. Misalnya, Kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1876 menetapkan majalah Al-Ahkam Al-Adliyah atau Kode Sipil Utsmani melalui dekret Sultan. Kodifikasi itu disusun dalam satu paduan yang berisi definisi dan qawaid al-fiqhiyah serta 16 buku yang berisi peraturan mengenai hukum perjanjian. Seluruh kumpulan itu terdiri dari 18.551 pasal. Untuk diketahui, majalah itu disusun berdasarkan mazhab Hanafi dengan ketentuan hukum yang mengikat di seluruh wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Sejak saat itu, yaitu pada awal ke-20 Miladiyah, bermuncullah kodifikasi hukum Islam, terutama menyangkut hukum keluarga seperti di Turki, Mesir, dan Sudan. Khusus mengenai Turki Utsmani, meskipun tersebut berlaku juga di sana secara merata seperti di Lebanon, Palestina, dan Syria. Seiring dengan berubahnya Turki menjadi negara republik pada tahun 1942, maka hal itu tidak berjalan lama. Demikian juga dengan negara-negara bagiannya yang mulai dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, mengakibatkan hukum yang telah dikodifikasikan ini menjadi tidak lancar. Demikian halnya dengan situasi pasca Perang Dunia Kedua. Negara-negara Islam pada umumnya meninggalkan upaya kodifikasi seperti ini dan menggantinya dengan kodifikasi yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi negara setempat dan menyesuaikannya dengan negara yang mereka anut. Selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya Ariana. Perkenalkan, nama saya Ariana Irma Lorivia, NIM 59. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Laili Nur Izzah. Kodifikasi dengan sistematika modern dalam bentuk undang-undang untuk pertama kalinya dilakukan di dunia barat, khusus di negara-negara Islam. Hal itu baru dimulai sejak abad ke-19 Masehi. Corak dan model kodifikasi hukum barat itu mulai dikembangkan oleh negara-negara di dunia Islam ketika mereka bermaksud mengkodifikasikan hukum Islam. Misalnya, Kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1876 menetapkan majalah Al-Ahkam Al-Adliyah atau Kode Sipil Utsmani melalui dekret Sultan. Kodifikasi itu disusun dalam satu panduan yang berisi definisi dan qawaid al-fiqhiyah serta 16 buku yang berisi peraturan mengenai hukum perjanjian. Seluruh kumpulan itu terdiri dari 1851 pasal. Untuk diketahui, majalah itu disusun berdasarkan madhab Hanafi dengan ketentuan hukum yang mengikat di seluruh wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Sejak saat itu, yaitu pada awal abad ke-20 Masehi, bermuncullah kodifikasi hukum Islam, terutama menyangkut hukum keluarga seperti di Turki, Mesir, dan Sudan. Khusus mengenai Turki Utsmani, meskipun dia memiliki daerah kekuasaan yang cukup luas karena terdiri dari negara-negara bagian, namun hukum tersebut berlaku juga di sana secara merata seperti di Lebanon, Palestina, dan Syria. Seiring dengan berubahnya Turki menjadi negara republik pada tahun 1942, maka hal itu tidak berjalan lama. Demikian juga dengan negara-negara bagiannya yang mulai dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, mengakibatkan hukum yang telah dikodifikasikan ini menjadi tidak lancar. Demikian halnya dengan situasi pasca Perang Dunia Kedua. Negara-negara Islam pada umumnya meninggalkan upaya kodifikasi seperti ini dan menggantinya dengan kodifikasi yang lebih sesuai situasi dan kondisi negara setempat dan menyesuaikannya dengan negara-negara yang mereka anut. Kodifikasi hukum Islam era sahabat. Kodifikasi pada era sahabat ini bisa dikatakan sebagai periode perkembangan. Kodifikasi hukum Islam era sahabat. Kodifikasi pada era sahabat ini bisa dikatakan sebagai periode perkembangan. Hal ini disebabkan terjadinya penjelasan, pencerahan, dan penyempurnaan hukum Islam. Periode ini berlangsung selama 90 tahun sejak Rasulullah wafat sampai abad pertama Hijriyah. Periode ini memiliki ciri tasyri' adalah ijtihad sudah mulai banyak dilakukan oleh para sahabat
walaupun ruang lingkupnya terbatas pada masalah-masalah yang terjadi atau ditanyakan. Di era sahabat ini, banyak hal yang terjadi yang belum terjadi pada masa terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat, disebabkan sudah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan. Aspek lain, para sahabat dan umat Islam menghadapi permasalahan-permasalahan yang memerlukan ketentuan dan jawaban terhadap syariah untuk menemukan jawaban atas persoalan yang timbul. Maka berkembanglah ijtihad pada periode ini. Begitu juga timbulnya beragam pendapat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Disebabkan banyak faktor, terutama sudah berpulangnya Rasulullah. Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, yang memiliki peran penting dalam prosesi perkembangan syariah di masa selanjutnya. Umar bin Khattab menjadi Khulafaur Rasyidin yang memiliki peran penting dalam prosesi perkembangan syariah bagi Ahlur Ra'yi. Beliau menekan formulasi hukum Islam yang menekankan pada tujuan hukum berupa kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Tujuan hukum atau maqasid al-syariah daripada formulasi legal formal. Berdasarkan uraian singkat sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa dasar-dasar atau landasan hukum pada periode sahabat adalah ijtima' dan ijtihad atau qiyas, selain Al-Quran dan Al-Hadis. Sistem struktur syariah pada periode dalam hal-hal tertentu tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya, sekalipun ada beberapa perkembangan dalam masalah proses pembentukan hukumnya. Hal itu disebabkan wilayah Islam yang sudah bertambah luas sehingga diperlukan akomodir agama untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Namun kekokohan sebagai produsen pada periode ini mungkin masih kental seperti sebelumnya. Kodifikasi hukum era tabi'in. Menurut pendapat Al-Khatib mengatakan bahwa tabi'in adalah orang yang menyertai sahabat. Tidak cukup hanya bertemu saja seperti batasan arti sahabat. Mereka cukup hanya bertemu saja dengan Nabi Muhammad karena nilai kemuliaan ketinggian budi Nabi. Berkumpul sebentar dengan Nabi bisa berpengaruh terhadap nur ilahi seseorang. Waktunya lebih lama, sedangkan kebanyakan ahli hadis berpendapat bahwa tabi'in adalah orang yang bertemu sahabat meskipun tidak berguru kepadanya. Setelah masa khalifah keempat berakhir, fase selanjutnya adalah zaman tabi'in. Secara historis, masa tabi'in merupakan masa yang dipenuhi permasalahan, perkembangan wilayah politik Islam yang semakin luas, kehidupan masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Dalam melakukan ijtihad, para ulama tabi'in mengikuti cara yang telah dirintis sebelumnya oleh para sahabat, meliputi Al-Quran merupakan sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam hal al-sunnah intinya adalah bersifat ajaran-ajaran Nabi yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya atau persetujuannya. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama atau ahli hukum yang melakukan pertemuan hukum syara'. Apabila tidak ditemukan dalam ijma', mereka berpedoman kepada hasil ijtihad pribadi dari sahabat yang dianggap kuat dalilnya. Qiyas merupakan perluasan ketentuan hukum yang disebutkan di dalam teks Al-Quran dan Sunnah, sehingga mencakup kasus serupa yang tidak disebutkan dalam teks kedua sumber pokok itu, berdasarkan persamaan. Untuk sahnya dilakukan qiyas harus terpenuhi keempat rukun qiyas. A. Adanya kasus pokok, yaitu kasus yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis. B. Adanya ketentuan hukum kasus pokok. C. Adanya kasus cabang, yaitu kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya. D. Adanya ilat bersama, yaitu alasan hukum yang sama antara kedua kasus bersangkutan. Di samping itu, mereka menggunakan ra'yu sebagaimana yang dilakukan sahabat dalam penggunaan ra'yu mereka menggunakan qiyas. Jika mereka menemukan pandangan masalahnya dengan apa yang terdapat dalam nas, apabila tidak mungkin mereka menempatkan kepentingan umum atau kemaslahatan sebagai rujukan ijtihad. Setelah masa khalifah berakhir, fase selanjutnya adalah zaman tabi'in yang pemerintahannya dipimpin oleh Bani Umayyah sampai tahun 1320 Hijriah atau 750 Masehi, dan selebihnya dipegang oleh Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah ini menjadi perhatian kepada ilmu yang berpengetahuan memuncak.
Periode ini merupakan periode keemasan bagi pembentukan hukum fikih Islam yang kemudian berkembang menghasilkan kekayaan hukum atau fikih Islam. Kodifikasi hukum era modern. Perkembangan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum tidak terlepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh penjajahan yang terjadi di dunia Islam. Sebelum penjajahan, di saat negara-negara Islam berada dalam satu daulah, hukum Islam yang berlaku secara tradisional berpedoman dengan kitab-kitab fikih yang dikembangkan para fuqaha pada masanya. Akan tetapi, setelah daulah Islamiyah dijajahkan terpecah-pecah menjadi beberapa negara, hukum Islam yang berkembang dipengaruhi oleh masuknya westernisasi hukum yang dibawa oleh penjajah. Bahkan ada di antara kolonial yang berusaha menghilangkan ekstensi hukum Islam dan menggantinya dengan hukum atau perundang-undangan Barat. Pasca penjajahan, berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara Muslim untuk melegislasi hukum Islam sebagai undang-undang negara. Para pakar hukum Islam modern dalam mencermati kodifikasi hukum Islam tradisional yang berpedoman kepada kitab-kitab fikih dalam syarat dengan perbedaan antar mazhab, mencoba menengahi perbedaan-perbedaan pendapat dalam fikih yang kemudian disatukan dalam satu kesatuan kodifikasi hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negaranya. Di samping itu, dinamika masyarakat dalam negara tersebut yang terkadang juga terpengaruh budaya hukum Barat juga menjadi rujukan dalam mengkodifikasian hukum Islam tersebut. Dalam perkembangan pembaharuan perundang-undangan di negara Muslim, masing-masing negara mempunyai sikap politik yang berada dalam menyikapi posisi hukum terhadap hukum negara yang akan mereka terapkan dalam perundang-undangan. Menurut Fathur Rahman Jamil, sedikitnya ada 3 sikap negara Muslim yang terlihat dalam bentuk perundang-undangan yang dibuatnya. Sikap pertama adalah mengakomodasi nilai-nilai hukum Barat yang sesuai dengan syariat Islam, bila perlu dijadikan sebagai bagian dari perundang-undangan Islam. Kedua, mengadopsi secara keseluruhan supaya pemikiran hukum Barat dan materi hukum yang diterapkan dalam hukum Barat dijadikan undang-undang negara. Ketiga, menolak semua pemikiran hukum Barat dan materi-materi hukumnya, sehingga tak satu pun hukum Barat yang diterapkan dalam perundang-undangan negara. Dan di sini hanya berlaku hukum Islam secara murni yang diterapkan dalam perundang-undangan. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.